strategi setan yang utama yaitu bikin kita tidak tenang. Supaya kita tidak melihat kemuliaan Tuhan. Supaya kita tidak melihat mujizat Tuhan. Supaya kita tidak mendengar suara Tuhan. Dan tidak berpikir jernih. Mana Sorgawi. Kenapa saya berkata demikian? Satu kali saya pernah diminta untuk melayani seorang yang terkena setan. Nah, yang terkena setan ini saudara orang kerasukan. Dan yang kerasukan ini saudara punya anjing yang besar. Jenis Doberman. Nah, dan saya ini paling takut namanya anjing. Saya paling takut yang namanya itu anjing. Dan setan itu tahu saya takutnya saya sama apa. Nah, yang ada yang kerasukan itu di daerah Solo Baru, saya masih ingat. Waktu itu saudara saya diminta datang. Nah, waktu diminta datang, saya langsung dodok-dodok karena ada yang kerasukan sama yang penjaganya saat pamit langsung dibukain pintu. Begitu bukain pintu, langsung pintu dikunci, digembok. Nah, setelah pintu dikunci digembok, nah setan ini kan tahu saya takut anjing. Setannya masuk ke anjing. Anjingnya yang kesurupan. Nah, waktu anjing kesurupan, matanya merah. Saya lihat belakang udah digembok. Depan anjing. Nah, apa tujuan setan? Supaya saya panik, supaya saya takut. Kalau orang panik dan takut, tidak berpikir jernih. Dan selalu ngambil keputusan yang salah. Betul? Makanya kalau orang cepat tergesa-gesa ingin cepat nikah. Bukan ketemu jodoh, tapi ketemunya apa? Pusing kepala. Betul? 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 Nah, tujuan apa setan untuk masuk dalam anjing itu? Supaya saya tidak tenang. Supaya kita lupa akan firman Tuhan. Supaya kita lupa penyertaan Tuhan. Supaya lupa bahwa Tuhan ada dalam diri kita. Roh Kudus. Nah, anjingnya dimasukin anjing. Setannya masuk dalam anjing. Kaki saya juga gini. Mau belakang dan digembok. Depan anjing. Jadi tak bayangkan apa? Nah, disitulah langkah yang pertama yang saya lakukan adalah apa? Tenang dulu. Makanya saudara, jangan mengambil keputusan dalam posisi tergesa-gesa. Jangan mengambil keputusan karena emosi. Jangan mengambil keputusan karena apa? Kecewa, stres, dendam. Betul? Semua itu bikin apa? Suatu keputusan yang salah. Saudara, orang naik mobil, emosi, marah. Inginnya ngerem, keliru ngegas. Betul enggak? Betul? Betul? Nah, semua yang tergesa-gesa selalu bikin keputusan yang salah. Nah, waktu itu langkah pertama, Pak, tenang dulu. Saya tenang dulu. Saya tenang dulu, baru saya doa. Dalam nama Yesus. Dan apa yang terjadi? Setan itu berbisik ke saya supaya tidak tenang apa? Di Alkitab tidak ada Yesus ngusir setan dalam anjing. Betul enggak? Sudah tahu, setan itu penipu. Nah, kalau saya tidak tenang, pasti panik. Betul? Nah, apa yang dilakukan? Tenang dulu. Langsung saya berpikir sini. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Bukan hanya pada manusia, binatang pun Tuhan berkuasa. Langsung baru saya doa. Dan baru tenang saya doa. Dalam nama Yesus, kami ikat, kami patahkan, hancur, keluar. Langsung anjingnya kuaing gitu loh. Langsung wah kerasukan. Jadi situlah saya baru melihat anjing kerasukan. Saya lihat anjing kerasukan. Wah, kuaing matanya, wah gini lah. Di mulutnya dibuntak, wah gomblong, plak, sek anjingnya pingsan. Saya doa dalam nama Yesus. Anjingnya sadar, jilat-jilat di kaki saya, lemas saya. Di situ saya baru tahu, strategi setan yang sangat berbahaya, yaitu membuat kita tidak tenang. Karena pada waktu orang tidak tenang, selalu berpikiran, keputusan selalu banyak yang salah daripada benar. Makanya saudara, setiap kali mengambil keputusan, engkau tenang dulu. Amin. Jangan tergesa-gesa. Nah,
dengan tenang dan diam dan percaya. Itulah letak kekuatanmu. Saya pernah saudara, saya masih ingat ada suatu kali ada orang kerasukan. Nah, pada waktu orang kerasukan ini bawa celurit. Tahu celurit? Oh gini-gini dia. Nah pendeta yang ngelayanin langsung gini. Iman si iman, tapi celurit. Wah, ingat, strategi setan membuat apa? Takut dulu. Membuat apa? Panik. Membuat apa? Stres. Membuat apa? Khawatir. Membuat apa? Supaya kita emosi. Orang kalau emosi, doa pun bisa salah. Apa yang engkau tabur, itu yang engkau tuai. Betul? Nah, waktu itu langsung dia gini, wah gitu. Wah begitu dia pakai seluret gini. Pendetanya lari dah. Langsung saya suruh maju. Tak lihat, Anda udah pengalaman dengan anjing itu. Wah, strategi setan supaya kita apa? Supaya kita panik, takut, bingung, khawatir. Saya tenang. Doa. Dalam nama Yesus, kami ikat. Tulutnya diam gini lah. Patahkan, hancur, keluar. Setannya keluar. Langsung sadar. Di situ saya baru mengerti. Strategi setan yang paling berbahaya. Pada waktu orang itu apa? Dibuat takut, khawatir, jenuh, bosan. Betul? Supaya apa? Tidak tenang. Doa. Kalau kita emosi, dendam, jengkel, doa pun bisa salah. Misalnya saudara, ada orang yang utang sama saudara. Tuhan, ampunilah dia. Keliru apa? Ambil nyawanya. Betul? Saking jengkel dan marahnya. Betul? 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 Saudara, apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Betul? Karena apa? Tidak tenang, marah, jengkel. Ingat saudara, kalau engkau punya orang yang utangnya banyak ke saudara, jangan didoakan dia itu terkutuk mati. Nanti kalau mati, kapan bayarnya? Betul? 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 Didoakan, wah enggak bayar utang sama saya, nanti tabrakan, kecelakaan, stroke. Nah kalau dia stroke, kapan bayarnya? Betul? Untuk berobat aja susah, betul? Makanya apa yang kau tabur itu yang kau, doanya apa? Berkati Tuhan dan jamah hatinya untuk bayar, betul? Betul? Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Engkau mengutuk orang, engkau menabur kutuk juga. Kalau engkau memberkati orang, engkau menabur berkat juga. Maka Yesus berkata apa? Berkatilah musuhmu. Amin. Amin. Ampunilah musuhmu. Ini strategi setan yang bikin kita itu tidak tenang. Itu saudara. Yaitu apa? Supaya kita tidak bisa mendengar suara Tuhan. Bagaimana kita mendengar suara Tuhan? Oh udah panik, takut, bingung. Betul? 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 Udah takut, bingung, udah khawatir, udah kalut gini, gimana mau mikirnya? Tuhan ngomong dikira setan, setan ngomong dikira Tuhan. Betul? Betul? Udah panik, takut, bingung, suaranya hilang. Nah, makanya saudara, suatu keputusan yang tergesa-gesa emosi, itu banyak salahnya daripada benernya. Maka saudara harus tahu, strategi setan yang sangat berbeda adalah pertama, membuat kita tidak tenang. Takut, panik, khawatir. Karena kalau kita tenang, kita akan percaya. Dan kita melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Dan kalau kita tenang, ada waktu kita mendengar suara Tuhan. Dan waktu kita tenang, Alkitab berkata itulah letak kekuatanmu. Artinya apa? Di situ waktu kita tenang, kita berpikir dengan jernih. Bukan karena emosi dan tergesa-gesa. Jelas? Nah sekarang saya beritahu, ini penting sekali. Terutama yang belum menikah. Coba yang belum menikah angkat tanganmu. Yang masih bujang. Angkat tangan tinggi. Sambil ngomong pemberitahuan. Nah sekarang tak kasih tahu. Ini makanya semua segala sesuatu harus dengan apa? Tenang. Tidak boleh tergesa. Buru-buru.
suatu kali saya diminta untuk minta petunjuk Tuhan supaya berdoa. Ada seorang anak pengusaha wanita, kaya raya, orang kayanya Jawa Timur. Pabrik tekstil, doktor, PhD, karburator belum bocor. Nah, kalau udah bocor udah gila namanya. Udah PhD, udah doktor, pandai, kaya raya, direktur. Karena yang punya pabrik bapaknya sendiri. Udah kaya, raya, cantik. Satu tempat ini kalah semua. Apa yang terjadi? Kalau anak orang kaya, pasti ingin punya menantu kaya raya. Gajah ketemu gajah. Diharapkan keluar super gajah, betul? Bila perlu Mahmud, betul? Yang besar sekalian, betul? Betul? Itu harapannya, betul? Jadi kalau anak orang kaya diharapkan dapat anak orang kaya. Tidak ada anak orang kaya berharap dapat tukang ojek, tidak ada. Yang ojeknya mujizat itu. Jangan harap itu, kecuali mujizat, betul? Anak orang kaya pasti ingin dapat anak orang, tidak bukan tukang becak. Nah, orang tuanya kaya raya. Dan anak perempuan ini dijodohin, punya pacar kaya raya juga. Dikenalkan supaya jadi kaya raya. Punya pabrik tekstil. Tetapi ada yang suka sama anak perempuan ini. Cinta Tuhan miskin. Cinta Tuhan miskin. Pegawai perusahaan. Stop. Saya mau tanya. Cinta Tuhan tapi miskin. Belum bertobat tapi kaya. Nah, milih mana? Bingung ini. Coba pikir ya. Yang mana yang laki-laki belum nah ini nih. Coba. Cantik, jahat. Tapi yang kedua, wajah hancur, hati baik. Milih yang mana? Hah? Loh sekarang gini, kalau wajah cantik, hati jahat, didoain supaya baik. Betul? 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 Nah, tapi kalau wajah rusak. Betul? Didoain sampai gini, dioperasi tambah gini. Nah, susah kan? Betul? Makanya perlu apa? Tenang. Nah, begitu saya dipanggil. Daud. Ayahnya manggil saya. Anak perempuan ini punya ayah. Orang kaya lamanya Jawa Timur. Punya pabrik, punya hotel. Doa, minta petunjuk Tuhan. Nah, sebelum saya doa sama calon mantunya. Nah, calon besanya, orang tuanya laki-laki ngajak saya lihat pabrik. Lihat pabrik yang wah besar. Jadi yang doa pun bisa terpengaruh, betul enggak? Kenapa? Sudah disogok dulu. Dikasih makanan enak-enak. Sedangkan yang cinta Tuhan ini miskin, ngasih hanya pecel. Yang kaya. Wah, Chinese food, makan apa Pak Daud? Gini-gini, lihat pabriknya. Wah, lihat pabriknya. Nah, saya suruh doa. Jadi sebelum menikah, minta petunjuk Tuhan dulu. Wah. Nah, secara manusia mesti milih yang kaya ini, betul? Waktu saya doa, Tuhan, siapakah dua laki-laki ini yang kau tunjuk untuk jadi suaminya yang terbaik? Yang miskin ini adalah cinta Tuhan miskin, orang kampung desa. Di peta aja nyari susah. Adalah. Google aja susah nyari rumahnya itu. Adalah. Petanya susah.
Orang kampung udik bener saudara. Tuhan bicara, Daud ada apa Tuhan? Pilih si miskin. Kelengar enggak saudara? Ini sudah disogok. Dikasih makan ini. Tidak nyogok uang, nyogok makanan. Betul? Udah makan enak-enak dikeliling-keliling, tiba-tiba ngomong enggak jodohnya repot ya. Wah, saya ngomong sama papahnya perempuan ini. Padahal itu mau menikah. Maka ingat, jangan buru. Saya ngomong, Tuhan bicara. Wow. Tuhan bicara apa Daud? Pilih si miskin. Papa yang ngomong, enggak keliru. Jangan-jangan tuh kamu dengernya salah. Suruh doa lagi. Coba doa lagi. Saya doa lagi. Sampai 2 kali suruh doa. Coba kalau si kaya, oh bener suara Tuhan. Betul. Kau coba si miskin, ujilah setiap roh. Betul. Ya, doa lagi. Tuhan bicara, pilih si miskin. Padahal tuh rencana mau nikah loh. Daud, ini mempertaruhkan anak saya. Doa lagi. Udah, mau apa lagi? Oh enggak percaya, sudah. Nah, pilih si miskin. Apa si miskin? Tuhan bicara, manusia hanya melihat hari ini. Tuhan melihat jauh ke depan. Si miskin ini akan kuberkati dan dia jadi pengusaha. Nah, apa terjadi? Tidak sampai bulan. Seminggu kemudian, anak laki-laki pacarnya ini, anak laki-laki kaya ini, terkena narkoba sabu-sabu sampai busa-busa. Setelah itu kencing, lari-lari kayak orang gila. Saya mau tanya, mau enggak kamu punya suami kaya tapi gila? Milih yang mana? Milih yang mana? Hah? Ada yang ngomong, lebih baik gue udah nikah. Betul? Hah? Seminggu kemudian, apa yang terjadi? Terkena narkoba, setelah itu kena efek samping sakau, kencing, lari-lari. Gini. Begitu lihat itu. Ayah dari anak perempuan ini, panggil Daud. Apalagi suara Tuhan. Ya itu kemarin. Pilih si miskin. Karena udah waktunya gini. Daud, benar ini suara Tuhan. Benar. Kalau enggak percaya, ya sudah. Suruh doa lagi, udah capek saya. Udah cukup saya doa. Ya udah. Ini mempertaruhkan anak saya loh. Ini mempertaruhkan anak saya. Karena saya punya anak hanya 2, perempuan. Ya udah, nikah. Setelah nikah, si miskin ini diberkati Tuhan. Jadi pengusaha lebih hebat daripada istrinya. Dan ayahnya pun, ayah itu mertuanya ngakui. Jadi pengusaha. Ingat. Coba tergesa-gesa nikah sama si anak orang kaya. Bayangin, dapat orang gila, betul? Setiap hari gini. Ampun. Hancur. Betul? Makanya semua keputusan yang buru-buru, semua keputusan yang apa? Tergesa-gesa, emosi, marah, itu ada strategi setan. Supaya saudara tidak mendengar suara Tuhan. Supaya saudara tidak bisa tenang untuk berpikir dengan benar. Makanya segala sesuatu lakukan dengan apa? Tenang dulu. Ambil waktu berdoa dulu. Itulah letak kekuatanmu. Dengar suara Tuhan dulu. Amin. Kalau engkau tidak mendengar suara Tuhan, engkau tidak tenang. Bagaimana engkau bisa berpikir dengan benar? Betul? Karena emosi. Cerai. Punya laki kayak kamu. Udah jelek. Goblok lagi. Padahal udah punya anak 2. Buru-buru cerai. Berpikir apa? Jalan pintas. Betul? Setelah cerai.
Anak nanti waktu menikah, papahnya siapa? Betul enggak? Betul? Ingat, orang goblok didoakan bisa pinter. Kalau dia apa di jamaah Tuhan bertobat, betul enggak? Makanya segala sesuatu yang tergesa-gesa itu menimbulkan apa? Gancuran. Jelas? Makanya setan pakai itu untuk menjatuhkan kita, untuk menghancurkan kita, supaya buru-buru mengambil keputusan. Doa berulang-ulang, kapan Tuhan jawab? Saking bingungnya, tidak dijawab-jawab. Padahal Tuhan sudah mempersiapkan. Tuhan itu tidak pernah cepat atau terlambat, tapi tepat pada waktunya. Ambil jalan pintas, ke dukun. Udah ditipu, kena kutuk lagi bang. Nah, saya kasih tahu. Makanya setan itu pakai apa? Supaya orang percaya tidak tenang. Maka Alkitab berkata apa? Tenang dan diam. Apa saudara? Tenang apa? Diam. Itulah letak kekuatan. Percaya engkau akan melihat. Makanya orang percaya apa? Percaya engkau melihat. Beda dengan orang dunia. Melihat dulu, baru percaya. Nah, saya masih ingat saudara. Segala sesuatu yang berlandaskan dengan doa, itu ada kekuatannya. Nah, waktu saya sekolah Alkitab, saya lulus. Nah, waktu saya lulus, saya diwisuda. Ranking 4, murid tinggal 4. Senang sekali saya bisa lulus. Bisa lulus itu senang sekali. Waktu wisuda, ayah saya tidak datang, mama tidak datang, adik tidak datang, kakak tidak datang. Saya bingung kenapa tidak datang semua. Begitu saya pulang, sampai rumah. Papa dipecat, adik dipecat, kakak dipecat. 1 hari dipecat rame-rame. Semua stres, semua bingung, semua khawatir, semua takut. Dan ayah saya penuh emosi, tidak terima, kecewa, dendam. Kalau satu rumah stres, semua jadi apa? Gila, betul? Begitu saya lihat mereka stres. Saya berpikir satu, harus ada satu yang normal. Kalau semua gila, semua stres, siapa yang nolong? Betul? Betul? Harus apa? Berpikir apa? Tenang. Makanya segala sesuatu harus tenang dulu. Dan berdoa. Saya tenang, saya berdoa. Karena apa? Kalau saya ikut stres, satu keluarga gila. Betul? Waktu saya doa sama Tuhan. Tuhan, apa yang aku lakukan? Ingat, dengan tenang kita baru bisa mendengar suara Tuhan. Amin. Amin. Kita mencari, ada waktu untuk dengar-dengaran suara, untuk meminta petunjuk Tuhan. Karena setan pasti akan serang saudara, supaya saudara tidak tenang. Karena dengan tidak tenang, engkau tidak ada waktu untuk berdoa. Dengan tidak tenang, membuat saudara apa? Mengambil keputusan salah. Nah, saya doa, Tuhan, semua dipecat. Hanya aku yang tidak dipecat. Karena apa? Tidak kerja. Nah, waktu saya doa, sekarang saya udah lulus wisuda, semua dipecat, sekarang mau kerja apa? Tapi saya tenangin dulu. Disitulah saya ambil keputusan, waktu untuk apa? Berdoa. Makanya segala sesuatu tenang dulu. Berdoa, supaya mendengar suara Tuhan. Ya baca Alkitab, saya doa. Waktu itu ada lagu, saatku menyembahmu, rohmu bekerja, saatku memujimu, kau bertata di atas pujian. Lagu lama itu. Saya nyanyi pujian, penyembahan. Saya berdoa, saya berbahasa roh menyembah Tuhan. Dan yang nomor satu adalah apa? Saya tenang dulu. Supaya bisa mendengar suara Tuhan. Karena kalau kita kalut, pikiran kita kacau, kita takut, kita bingung, kita tidak bisa mendengar suara Tuhan. Karena apa? Kalut, bingung, emosi. Betul?
Nah, setelah itu saya berdoa. Tuhan bicara. Apa yang ada di tanganmu, lakukan dengan setia. Setelah saya tenang, baru dengar suara Tuhan. Ada plastik bekas gula di tangan saya. Saya ngomong sama Tuhan. Tuhan, apakah aku mau jadi pemulung? Tuhan bicara. Dengan tanda salib inilah engkau akan menang. Saya lihat di langit ada salib. Gitu. Tuhan ngomong, kamu jual plastik. Ingat saudara, sekitar kita bisa dipakai setan untuk supaya kita tidak tenang, bingung, khawatir, takut, emosi. Ingat, Yudas dekat dengan Yesus itu pun berkhianat, betul? Betul? Kadang sekitar kita bisa mengkhianati kita. Betul? Kadang sekitar kita, kadang saudara, justru menjerumuskan kita. Kadang orang yang dekat dengan kita belum tentu mendukung kita. Betul? 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 Makanya kita perlu apa? Untuk minta petunjuk. Saya ngomong sama mama saya, Mah, aku mau jual plastik, kerja plastik. Nah, mama saya ngomong apa? Bukan ngomong, haleluya Tuhan berkati. Bukan. Daud, kamu sekolah di kelas pun paling goblok. Bayangin ya. Berarti kan tidak dukung kan? Makanya orang terdekat dengan kita belum tentu dukung kita. Betul? Betul? Makanya saya kasih tahu. Engkau harus tenang dulu. Betul? Untuk mendengar suara dan melakukannya. Mah, aku perlu modal. Daud, kamu aja sekolah lulus dipaksa supaya lulus. Supaya gurunya tidak mau ketemu kamu lagi. Dan di antara anak mama, kamu yang paling goblok. Nah, ya, saya kasih tahu. Orang sekitar kita belum tentu mendukung kita. Bahkan bisa dipakai setan supaya membuat kita khawatir, takut, dan bingung. Betul? Supaya kita tidak mendengar suara Tuhan. Saya ngomong, saya mau jual plastik mama. Daud. Nanti kalau dimodali apa ya habis kamu itu kan goblok. Ini ada uang 100.000 rupiah. Kalau berhasil memang Tuhan menyertai kamu. Kalau gagal inilah modal terakhir. Bayangin. Kasih 100.000. Makanya saya kasih tahu. Orang sekitar kita belum tentu mendukung kita. Bahkan bisa dipakai setan. Supaya kita tidak tenang untuk mendengar suara Tuhan. Untuk melakukan firman Tuhan. Mah, beri aku kesempatan. Ya udah. Nih, tak kasih 100.000. Itu tahun 9-an. Kalau berhasil Tuhan menyertaimu, kalau gagal ini modal terakhir. Mah, aku perlu sepeda motor supaya aku bisa kelilingan plastik. Ini ada motor Poswan. Kita sudah tidak bisa bayar kreditnya karena semua sudah dipecat. Kamu yang nerusin bayar kreditnya, bayangin. Udah 100.000 bulan depan bayar kredit, bayangin. Berat enggak saudara? Tujuannya apa setan? Supaya kita tidak tenang. Saya naik motor, beli plastik di toko plastik kilat. 1 sak, hadi. Kantong kresek itu. Saya doa. Tuhan, ingat dengan tenang dan tinggal diam, itulah letak kekuatanmu. Amin. Amin. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Saya belum pernah kerja. Saya belum pernah marketing dan belum pernah nyoba bisnis. Ini adalah hari pertama aku belajar kerja. Kerja sendiri.
waktu saya berdoa, dulu engkau pernah nolong aku, demikian pula engkau pasti akan tolong aku. Waktu saya doa, Tuhan bicara. Dengan tanda inilah engkau akan menang. Saya lihat salib. Kamu jual plastik ke pasar ini. Engkau mulai dari situ. Waktu tenang itulah kita bisa mendengar suara Tuhan. Amin. Tinggal diam, tenang dan engkau akan apa? Melihat rencana Tuhan. Di situ saya ke pasar jualan plastik. Wah, simbok-simbok pasang mau maki-maki. Nah, saya jualan. Sehari untung 2.000, 3.000, 5.000, 6.000, 10.000. Terus saya kumpulin. Omset 25 kilo, saya itu setengah kintal, 1 kintal, setengah ton, 1 ton, 2 ton, 3 ton, 5 ton, sampai puluhan ton. Dan sampai jadi pabrik. Seumur hidup saya, dari saya lahir tahun 74 sampai tahun sekarang, saya tidak pernah utang bank. Saya kerja modal hanya berapa? 100.000. Dengan tinggal tenang dan diam. Itulah letak kekuatanmu. Amin. Amin. Makanya setan berusaha membuat saudara supaya tidak tenang. Ngomong sama sebelahnya, engkau harus tenang. Dan jangan jadi setannya. Jelas? Harus apa? Harus apa? Tenang. Alkitab berkata, dengan tinggal diam, tenang, dan percaya. Itulah letak kekuatan. Berarti ketenangan itu ada kekuatan luar biasa. Orang sejago bela diri apapun, banyak jurus, banyak teknik. Kalau dia emosi, takut, bingung, khawatir, semua jurusnya lupa, betul? Dan keluar jurus terakhir, lari, betul? Betul? Buat sejago apapun. Begitu dia tidak tenang, semua teknik hilang semua. Betul? Makanya Alkitab berkata apa? Engkau harus tenang dulu. Duduk. Galatia pasal 3. Dibenarkan oleh karena iman. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan Roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan Roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu? Berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah, karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman,
melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Hukum Taurat atau janji. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari. Suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Maksudku ialah, janji yang sebelumnya telah disahkan Allah, tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat, yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab, jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran, sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu, dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Galatia pasal 4. Tak ada lagi perhambaan. Yang dimaksud ialah, selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sesungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapanya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Dahulu, ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang, sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Ingatlah akan hubungan kita yang semula.
Aku minta kepadamu, saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah kualami sesuatu yang tidak baik daripadamu. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikkan. Tetapi kamu telah menyambut aku, sama seperti menyambut seorang malaikat Allah, malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Dan sekarang, di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu, bahwa jika mungkin, kamu telah mencunggil matamu dan memberikannya kepadaku. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tetapi tidak dengan tulus hati, karena mereka mau mengucilkan kamu, supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik, asal pada setiap waktu dan bukan hanya bila aku ada di antaramu. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini dan dapat berbicara dengan suara yang lain, karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Hagar dan Sarah. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka? Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakkan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Ini adalah suatu kiasan, sebab kedua perempuan itu adalah 2 ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita, karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembira dan bersorak-sorailah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin, sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Dan kamu, saudara-saudara, kamu seperti Ishak adalah anak-anak janji, tetapi seperti dahulu dia yang diperanakkan menurut daging menganiaya yang diperanakkan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Karena itu, saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Mana Sorgawi.